Teman-teman, saat teduh Perkitab kita pada edisi 59, Kitab Kejadian pasal 36, tiba di pasal yang berisi hanya nama-nama. Ya, Kejadian 36 berisi silsilah keturunan Esau. Musa menuliskan kitab ini untuk orang-orang Israel yang akan menaklukkan tanah Kanaan. Orang Edom, keturunan Esau, tinggal di perbatasan negeri itu. Israel perlu tahu siapa orang-orang ini supaya mereka memperlakukan Edom seperti yang Tuhan perintahkan. Di kitab Bilangan pasal 20, ketika Musa mengirimkan utusan kepada Raja Edom, meminta izin untuk melintasi tanah mereka, Musa menyebut Israel sebagai saudara Edom. Musa juga menuliskan kitab ini supaya Israel melihat perbedaan kehidupan Esau yang sekuler dengan kehidupan Yakub. Esau sukses besar, kaya raya, dan memiliki kekuasaan yang besar. Dia dan keturunannya tinggal di negeri mereka sendiri, sedangkan Yakub dan keturunannya masih tinggal di negeri penumpangan ayahnya, yaitu Kanaan. Esau sukses duluan, berhasil menaklukkan tanah Edom, mendirikan sebuah bangsa, dan melahirkan raja-raja. Tetapi di saat yang sama, Yakub masih tinggal di negeri penumpangan. Yakub belum memiliki tanahnya sendiri. Keturunan Esau menjadi kepala suku dan juga raja, sedangkan keturunan Yakub menjadi budak di Mesir. Apa yang kita pikirkan dari gambaran sekilas ini? Jalan kesuksesan duniawi yang menghasilkan kekayaan dan ketenaran, juga kekuasaan sangatlah cepat. Saya percaya Esau mensyukuri hal ini. Tetapi jalan ketaatan kepada Tuhan tidaklah mudah. Taat itu sendiri tidak mudah. Dan hasilnya pun terlihat lebih lambat dan kurang dapat dilihat. Jalan dunia berfokus kepada hal-hal yang terlihat. Harta kekayaan dan kemewahan tetapi membawa kebinasaan. Tetapi jalan Tuhan berfokus kepada janji Tuhan yang tak terlihat, tak bisa diraih dengan cepat, tetapi membawa kepada hidup yang kekal. Pelajaran yang bisa kita peroleh dari pasal yang penuh nama, namun syarat makna ini adalah yang pertama, ukuran keindahan sebuah keluarga berbeda antara dunia dan surga. Esau tidak mengindahkan pesan Abraham yang dipesankan kepada hambanya Eliezer, supaya tidak mengambil istri bagi Ishak dari putri orang-orang Kanaan. Tetapi Esau mengambil istri-istri dari Kanaan. Esau juga mengambil istrinya lagi dari keturunan Ismail. Kehendak Tuhan tidak menjadi pertimbangan bagi Esau. Sangat menarik bahwa istri-istri Esau tidak dikatakan mandul. Mereka semuanya subur, tidak kesulitan sama sekali untuk melahirkan anak-anak bagi Esau. Tetapi keadaan ini bertolak belakang dengan keadaan orang-orang pilihan Tuhan. Istri Abraham, Sarah, mandul. Istri Ishak, Ribka, mandul. Dan istri kesayangan Yakub, Rahel, juga mandul. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan memiliki keturunan yang seperti pasir di tepi lautan, tak terhitung banyaknya. Namun karena mereka mandul, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memiliki anaknya sendiri. Jika penilaian kita seperti kebanyakan orang-orang, maka Esau lah yang terlihat seperti yang diberkati Tuhan dan bukan Yakub. Ukuran sukses di mata dunia dan surga sangatlah berbeda. Orang dunia mengejar kesuksesan di sini, sekarang ini. Tetapi Tuhan menghendaki anak-anaknya membangun kesuksesan sampai kepada kekekalan. Orang dunia bebas untuk memiliki semua sumber daya secara berlimpah, sehingga tak terpikir oleh mereka bahwa mereka harus hidup bergantung kepada Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan memiliki banyak sekali keterbatasan, karena Tuhan ingin bekerja melalui mereka. Yang kedua, kaya secara duniawi berbeda dengan kaya secara rohani. Ayat 6 dan 7 berkata, Esau membawa istri-istrinya,
anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya, yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Tidak dapat dipungkiri, Esau lah yang lebih sukses secara duniawi. Sebenarnya Esau adalah seorang yang baik. Dia memaafkan Yakub. Dia juga menolak pemberian Yakub ratusan ternak yang dimaksudkan untuk meredakan kemarahan Esau. Esau tulus memaafkan adiknya itu. Tetapi Esau tidak memiliki visi rohani, beda dengan Yakub. Yakub bukannya tidak kaya, tetapi Yakub memiliki visi. Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar, dan dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa dan juga raja-raja untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Kemakmuran Esau tidak membawanya kepada penyembahan kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yakub. Tujuan utama Tuhan bagi Yakub sebagai keturunan Abraham adalah supaya mereka menjadi penyembahnya, umat pilihan yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, jalan sukses Esau berbeda dengan jalan sukses Yakub. Sebagaimana jalan sukses dunia berbeda dengan jalan sukses Tuhan. Esau dan keturunannya tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuasaan yang besar. Mereka menjadi kepala suku dan juga raja-raja, berkuasa memerintah tanah Edom sebagai raja jauh sebelum raja manapun memerintah di Israel. Kesuksesan duniawi Esau sangatlah cepat dibandingkan dengan Yakub. Esau jauh lebih populer dan dikenal di zaman itu daripada Yakub. Tetapi sebaliknya, keturunan Yakub menjadi budak di Mesir selama 400 tahun, tidak terpandang, rendah, dan menjadi kebingungan bagi banyak bangsa. Seperti inikah umat pilihan Tuhan? Jalan sukses dunia tidak sama dengan jalan sukses Tuhan. Jika dunia yang memimpin kita, maka kita akan langsung dibawa ke puncak kesuksesan. Tetapi jika Tuhan yang memimpin kita, maka kita akan dibawa turun ke dalam lembah, melewati jalan salib yang berliku untuk menjadikan kita pantas secara rohani. Namun tibanya kita di puncak kesuksesan nanti akan dipandang oleh Tuhan indah. Sebab kita sudah tahu apa maksud Tuhan, bukan untuk kepuasan duniawi kita, melainkan untuk memenuhi tujuan Allah, keselamatan bagi semua bangsa. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Jika Tuhan tidak menyegerakan sukses kita, tidak usah kita kecewa. Karena sukses yang dari Tuhan pastilah datang saat kita telah pantas untuk berada di suksesnya Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.